Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Program prioritas penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat di tahun 2026 mendatang tidak lagi masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Hal ini terungkap dalam pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Anggota Badan Anggaran DPR RI Charles Mekhyansyah menyampaikan tidak masuknya program 3 juta rumah dalam 7 PSN tahun 2026 berdasarkan laporan Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2026 dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 di pekan lalu. Charles menegaskan dalam laporan tersebut, artinya PSN yang tercatat dalam RKP 2026 mencapai 219 proyek berdasarkan arahan langsung Presiden dan 212 PSN lanjutan atau carry over yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai tingkat progres pelaksanaan. Adapun ketujuh PSN baru tersebut diantaranya adalah program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, dan pengelolaan sampah terpadu. 219 proyek program yang terdiri dari 7 PSN baru berdasarkan arahan langsung Bapak Presiden dan 212 PSN lanjutan atau carry over yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai tingkat progres pelaksanaan. Adapun 7 PSN baru yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Bapak Presiden antara lain: A. PSN makan bergizi gratis. B. PSN sekolah rakyat. C. PSN koperasi merah putih. D. PSN digitalisasi pendidikan. E. PSN kartu kesejahteraan. F. PSN kartu usaha afirmatif. Dan G. PSN. Program 3 juta rumah tidak masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN yang baru saja ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap program penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa masuk dalam daftar proyek strategis nasional di tahun depan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap program 3 juta rumah bisa masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN di tahun 2026. Di mana ketetapan tidak masuknya program 3 juta rumah terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPR RI yang menerangkan bahwa pemerintah memasukkan 7 program baru dalam PSN 2026. Di antaranya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, dan pengelolaan sampah terpadu. Tidak ada program 3 juta rumah yang tertuang dalam laporan Panja Pendahuluan RAPBN dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Marwarar menjelaskan bahwa cap PSN memang tidak menjadi prioritas yang diusulkan untuk didapat dalam program 3 juta rumah. Meski demikian, Menteri ARA memastikan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Hal tersebut terbukti dari besarnya komitmen pemerintah menggulirkan sejumlah program dan insentif untuk sektor perumahan. Meski demikian, Menteri ARA menegaskan tak menutup kemungkinan akan mengusulkan program 3 juta rumah untuk mendapat label proyek strategis nasional ke depan. Hanya saja pihaknya mengaku akan melayangkan usulan tersebut usai pasar properti mulai menunjukkan hasil yang optimal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Real Estate Indonesia terus mendukung dan berharap program 3 juta rumah tetap berjalan di tahun depan. Pasalnya, menurut Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Joko Suranto, hadirnya program 3 juta rumah yang digagas pemerintah sangat membantu dalam upaya penyediaan backlog hunian untuk masyarakat yang jumlahnya cukup tinggi. Untuk itu, Ray mengusulkan agar pemerintah memaksimalkan berbagai instrumen sektor properti untuk mempercepat penyediaan 3 juta rumah hunian. Selain itu, Ray juga meyakini bahwa program 3 juta rumah merupakan salah satu instrumen untuk memberantas kemiskinan di sektor hunian yang layak. Mungkin satu-satunya sektor yang saat ini bisa didorong untuk memberikan kontribusi terhadap PDB juga terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini adalah melalui sektor perumahan. Makanya program 3 juta rumah itu adalah tagline-nya ataupun tujuannya yang selalu didengungkan adalah untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan sektor.
Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan rencana memblokir rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan bukan tanpa alasan. PPATK mengklaim saat ini banyak penyalahgunaan rekening tidak aktif untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan perjudian daring. Rencana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang akan memblokir rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan menuai polemik di masyarakat. Meski demikian, PPATK berdalih kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Juru bicara PPATK M. Datsir Konggah mengungkapkan saat ini banyak penyalahgunaan rekening tidak aktif atau dormant account untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan perjudian daring. Terdapat lebih dari 140.000 rekening dorman yang tidak aktif selama lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai 428 miliar rupiah. Untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, saat ini PPATK bersama perbankan melakukan penghentian sementara terhadap transaksi rekening dorman untuk melindungi hak nasabah serta mendorong pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang. Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan. PPATK juga telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan. PPATK juga meminta pihak perbankan segera melakukan validasi dan reaktivasi rekening yang terbukti masih dimiliki oleh nasabah sah agar tidak menimbulkan kerugian dan menjaga integritas sistem keuangan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Rencana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening bank yang menganggur atau sudah tidak aktif melakukan transaksi selama 3 bulan menuai polemik dari warga. Ya, warga mengaku membutuhkan beberapa rekening untuk keperluan menabung dan warga meminta pihak perbankan agar tidak membocorkan data pribadi nasabah. Tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga nggak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Ada rekening yang benar-benar pasif tapi dia memang untuk masyarakat sebagai tabungan pribadi gitu. Jadi harus lebih selektif lagi. Kalau aturannya saya belum tahu. Saya cuma tahu 3 bulan itu rekening akan dibekukan jika tidak ada transaksi gitu. Kalau saya tidak setuju karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Dari pihak banknya ya, misalnya diperketat lagi untuk masalah datanya gitu. Jangan sampai